Aja dulu ya, teman-teman sekalian. Ada dua konsep yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentang media, yang kedua tentang perubahan sosial. Nah, untuk kasus ini sebenarnya ada banyak kajian-kajian, riset-riset mengenai hubungan antara media dan perubahan sosial. Di antara kajian-kajian yang banyak itu mereka menggunakan teori efek. Nah, ini karena saya dosen jadi pakai teori-teori ya, teori efek artinya apa? Atau di dalam judulnya yang dikasih oleh panitia itu dampak, teori dampak. Apa dampak media terhadap perubahan sosial? Kira-kira itu dia pokok pertanyaannya. Nah, kalau itu pertanyaannya, maka banyak penjelasan yang mengatakan bahwa media sangat-sangat mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi. Bagaimana, apa saja bentuk media yang merubah itu dan bagaimana cara kerjanya? Dan perubahan sosial itu seperti apa, nanti kita bicarakan selanjutnya. Ya, slide-nya bisa di next-kan itu. Nah, misalnya perubahan sosial itu antara lain menjelaskan perubahan perilaku manusia, ya kan? Termasuk perilaku beragama. Bagaimana nanti ceritanya kita bincangkan. Ada juga realitas kehidupan mengalami namanya mediatisasi. Jadi media tadi adalah kata benda atau noun, dia menjadi kata kerja, mediatisasi. Apa-apa dimediakan, ya kan? Misalnya kesalihan kita pun harus dimediakan, ya kan? Kamu kan pernah nggak buat status begini? Alhamdulillah baru sholat tahajud 20 rakaat. Nah, itu berarti kesalihanmu dimediatisasi, dimediakan, ya kan? Nah, dalam proses mediatisasi ini kita tidak bisa menghindari keadaan yang disebut namanya, kalau dalam teori filsafat komunikasi, namanya simulacrum atau simulacra, atau bahasa apanya simulasi. Jadi media adalah ruang simulasi. Karena dia simulasi, dia bersifat, disebut juga dalam teori hyperreal atau di atas kenyataan. Hyper itu keterlaluan gitu, real itu kenyataan. Jadi campur aduk antara yang asli dan yang palsu, antara yang real dengan yang palsu, antara masa lalu dengan masa sekarang campur. Contohnya begini, kamu sering tulis di Facebook, late post, kamu bilang, ya kan? Late post itu artinya apa? Sebenarnya keadaannya sudah lalu, tapi kamu tempel di masa sekarang. Nah, itu hyperreal, keadaan yang bercampur antara masa lalu dengan masa sekarang. Kalau ruang simulasi itu begini, misalnya kamu pasang status masak Indomie goreng di kos. Ini kos kan rata-ratanya, atau tinggal di masjid ya. Pasang status, malam minggu pula pasang statusnya, foto mie goreng, captionnya bahagia itu sederhana. Itu bercampur itu antara apa namanya? Antara kenyataan memang kamu makan mie goreng, tapi karena captionnya bagus, bahagia itu sederhana, itu kamu sedang mencampur dengan kepalsuan. Yang ingin ditunjukkan kan sebenarnya kamu sedang gak ada duit, nggak ada yang mau diapelin malam minggu,
Ya kan? Lihat itu dia, cuman di caption, disimulasi seolah-olah memang kamu hidupnya memang sederhana, santai gitu ya, biar bahagia. Padahal memang nggak ada duit. Gitu ya. Wah, ini menarik ini sebenarnya Mas. Oke, kita lanjut ke apa? Slide selanjutnya. Nah, untuk cerita media kita apa? Slide-nya dilanjutin. Oke. Untuk media kita flashback dulu. Ketika kita bicara pengaruh media di dalam perubahan sosial, itu ada sekurangnya ada 3 disiplin ilmu yang ikut menyertai media ini. Kalau kamu ada nggak orang tarbiyah di sini? Tarbiyah, pendidikan. Orang komunikasi ada dakwah. Ada. Atau orang ekonomi, marketing ada. Nah, 3 disiplin ilmu inilah yang perlu kita pahami, yang dalam sejarah perkembangannya inilah yang paling berpengaruh menggunakan media. Yang pertama tentang teori atau disiplin ilmu komunikasi. Lebih tepatnya komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan ini dirancang untuk perubahan sosial yang kita kenal sebagai proses modernisasi. Modernisasi. Kamu rata-rata sudah tamat atau masih mahasiswa? Mahasiswa ya. Ada namanya, pernah dengar nggak status mahasiswa itu sebagai agent of change? Pernah dengar? Agen perubahan. Sebenarnya itu kan sematan dari Amerika terhadap masyarakat negara dunia negara berkembang, atau disebut juga dunia ketiga seperti Indonesia, negara jajahan. Jadi dalam proses dekolonisasi, setelah kita selesai dijajah, negara-negara pasca jajahan itu harus dimodernisasi. Artinya apa? Harus mengikuti pola hidup, tata pikir, etika hidup modern. Dalam hal ini Amerika, atau lebih luas lagi Barat. Jadi kamu ketika disematkan agent of change, agen perubahan, berarti kamu agennya Amerika, kira-kira gitu ya. Memodernisasi masyarakat kita. Bagaimana kampanye modernisasi supaya masif? Maka diadakanlah ilmu komunikasi pembangunan. Yang premis utamanya adalah perubahan sosial yang diinginkan dapat dihasilkan oleh kampanye komunikasi yang dirancang dan dilaksanakan secara ilmiah. Komunikasi pembangunan. Contoh yang terbaru paling dekat itu vaksin. Vaksin itu kan mengalami perdebatan ya, didebat oleh terutama kalangan-kalangan agamawan. Wah, ini haram apa halal, gitu kan? Tapi melalui komunikasi pembangunan yang dirancang oleh pemerintah secara masif, kemudian kita rasa menjadi masuk akal, dan kemudian kita terima untuk divaksin. Tapi walaupun tersisalah beberapa orang atau sejumlah orang yang tidak mengalami vaksin karena dia nggak terima, ini tidak halal, tidak dari Islam atau bagaimana. Itu berarti kampanye kepada dirinya tidak terlalu berhasil. Itu dia komunikasi pembangunan. Lewat apa? Lewat media. Jadi untuk merubah pola pikir manusia per individu dalam level yang lebih luas nanti kemudian kepada masyarakat sehingga terjadi perubahan sosial, maka dilakukanlah disiplin ilmu komunikasi pembangunan. Nah, prosesnya dimediatisasi melalui media macam-macam lah, televisi, koran, di media sosial, di YouTube, semua platform media digunakan untuk kampanye satu hal, yaitu vaksin tadi kita cerita. Yang lainnya ada banyak. Dari dulu programnya yang sering dapat perlawanan, misalnya KB dulu juga ditentang di awal-awal tahun 70-an. Itu juga terus kampanye HIV/AIDS juga begitu.
mendapat perlawanan. Tapi karena masif komunikasi pembangunannya, makanya diterima. Oke, lanjut. Nah, ini perubahan sosial. Kalau nggak terlihat saya bacakan. Itu yang besar mesinnya saya gambarin seperti gear gitu. Modernisasi, globalisasi, urbanisasi. Nah, modernisasi tadi saya kasih contoh bagaimana kita. Ada yang bilang modernisasi adalah Amerikanisasi, ada yang bilang westernisasi, pembarataan. Ya kan? Dari mana kita tahu komputer? Dari mana kita tahu smartphone? Itu lewat proses modernisasi yang masuk ke ruang-ruang pendidikan, kemudian informasi-informasi yang berkembang di media. Di situ nanti ada urusan marketing. Makanya kita tertarik beli smartphone. Tapi sebelum itu, infrastruktur pengetahuan kita harus dirubah dulu. Bahasa politiknya dipropaganda, disematkan kepada kita. Siapa yang bilang mobil Cina tidak lebih baik daripada mobil Jepang? Itu adalah permainan persepsi yang dikembangkan oleh marketing melalui media-media, termasuk nanti agen-agen yang di warung-warung itu. Jangan kereta Cina, payah itu, dialing ini, jangan. Honda aja Honda, harga jualnya lebih ini. Padahal dia masih mau beli, dia cerita mau jual, kan gitu. Itu permainan persepsi. Jadi modernisasi itu punya kata kunci yaitu persepsi. Jadi semua infrastruktur industri kita, perdagangan kita itu industri persepsi. Dulu kalau kita lihat foto nenek-nenek kita itu, kakek kita, nenek itu, yang disebut perempuan baik-baik. Coba lihat foto nenekmu nanti ya, kalau ada. Mana tahu nenekmu dulu rajin selfie, gitu kan? Tahun awal-awal abad 20. Bagaimana penampilan foto dia? Coba lihat. Bajunya kebaya misalnya, rambutnya disanggul, pakai konde, ya kan? Umumnya seperti fotonya Raden Ajeng Kartini. Kira-kira itulah penampilan yang disebut wanita baik-baik. Tapi itu wanita baik-baik kalau keluar rumah atau tampil di publik. Kalau perempuan dulu keluar rumah rambutnya diurai, itu disebut sebagai perempuan penggoda. Dulu. Sama seperti lebih jauh lagi di masyarakat pra-Islam misalnya di Arab Saudi atau di Arab, di negara-negara kuno seperti Mesir, India, itu eyeliner itu tadinya dalam catatannya Philip Kahiti, Arab History, itu celak dan eyeliner itu adalah tadinya tangkal setan, karena perempuan itu dulu dianggap sebagai mengandung godaan setan, tatapan matanya, telinganya, dadanya, makanya ada tangkalnya semuanya. Kalau untuk mata itu eyeliner, kalau tangkal telinga itu ting-anting, tangkalnya dada itu kalung. Tapi dalam perkembangannya kemudian persepsi itu bergeser. Sekarang kita menganggap ada ukuran-ukuran sendiri terhadap apa yang disebut seseorang yang baik perempuan ataupun laki-laki. Nah, gitu ya. Nah, itu proses modernisasi yang dipersepsikan. Itu proses modernisasi yang dipersepsikan melalui media, serangan media yang kita baca. Nah, globalisasi seperti apa? Saya kasih contoh sederhana. Globalisasi itu tadinya satu praktek di tingkat lokal, misalnya di Korea sana atau di India sana, melalui sebaran yang dilakukan oleh media-media, kemudian
orang dimanapun itu jadi tahu, ya kan? Pernah nggak lihat film Roma Irama? Pernah. Tampilan Roma Irama di tahun 80-an seperti apa? Rambutnya gondrong, terus ada jambangnya ini, celananya guglai. Itu adalah budaya yang dikembangkan di Amerika. Laki-laki modern waktu itu adalah Elvis Presley. Tampilannya sama, cuma rambutnya aja. Elvis itu klimis, Roma Irama keriting. Cuma itu aja bedanya. Dari mana Roma Irama tahu tampilan itu? Dari proses mediatisasi. Terlihat di layar televisi, terlihat di gambar-gambar di koran. Sampai ke sini, ketika dia satu praktek budaya di tingkat lokal, di mediatisasi, dia menjadi global. Sekarang misalnya saya tanya, cara kamu potong rambut ini, potong rambut ala mana? Ada nggak? Kamu masuk ke tukang pangkas, kamu katakan, Bang, tolong pangkas dulu potongan rambut laki-laki dewasa Indonesia. Ada? Indonesian style. Ada? Nggak ada kan? Bahkan kita pun potong rambut aja nggak punya model gitu. Yang ada kita masuk ke sana. Kalau sekarang lagi musim Korea, kita bilang, Bang, macam artis-artis Korea itu, ininya tipis sedikit aja, poninya panjang untuk mata, kan gitu, macam Lee Min Ho. Lee Min ini sebenarnya orang Chinese, Lee Min. Kan sampai Korea, Lee Min Ho dia jadi. Jadi begitu nutup mata pun lahir bersebelah dia kan. Jalan pun agak miring lah sedikit ini. Itu datang dari mana? Dari proses mediatisasi dari Korea sana, kemudian di spreading, disebarkan melalui media, kemudian kita mengenal bahwa itu potong rambut ala Korea. Topi fedora, tahu topi yang ada keliling kayak topi gobo itu topinya lelaki modern Yahudi. Sampai di sini digunakan sebagian orang misalnya untuk agen-agen kambing atau apa, dia pakai topi. Ada banyak lagi satu budaya. Itu proses globalisasi. Kemudian modernisasi. Kamu datang dari kampung ke kota, itu pengabaran-pengabarannya datang dari mana? Pasti dari media-media melaporkan, di kota ada kampus yang bisa kita kuliah, ada pekerjaan lebih baik, ada macam-macam. Itu proses-prosesnya. Sampai di kota, ketika kamu menjadi urban, hidupmu berbeda. Cara bicaranya, cara berpakaiannya, macam-macam. Jelas sekali bahwa semua ini adalah proses-proses yang dimediakan. Globalisasi tidak akan terjadi dengan cepat kalau proses mediatisasi itu tidak masif. Nah, itulah poin pertama, media sangat berdampak pada perubahan khusus. Nah, di situ ilmu kedua itu marketing. Setelah tadi komunikasi pembangunan, marketing. Siapa yang bilang perempuan cantik zaman sekarang itu adalah yang kulitnya putih? Padahal kulit putih itu bukanlah kulit asli orang Indonesia. Kalau kita lihat artis-artis di tahun 80-an, itu kayak si Aninya Roma Irama itu perempuan yang cantik modern itu rambutnya pendek, tapi agak bergelombangnya. Nah, itu pengaruh datang dari mana? Dari waktu itu ada beberapa artis, misalnya Marilyn Monroe. Pernah lihat foto Marilyn Monroe yang mulutnya digigit anjing itu? Kemudian Madonna, bahwa perempuan cantik modern di dunia itu panduannya adalah rambutnya pendek, hanya bergelombang.
Setelah itu sibuk lama mama kita yang hidup di zaman itu, kalau lagi masak dia atau mencuci, gimana caranya supaya rambutnya bergelombang? Dipakainya apa itu? Apa namanya itu? Supaya rambutnya bergelombang. Roll, kalau nggak ada ya apalah, timun atau apa gitu kan, supaya dia mutar. Jadi nanti begitu dia selesai nyuci atau masak, mau keluar, rambut dia sudah mutar. Karena zaman itu salon nggak kayak sekarang kan, jadi harus manual dia, dibuat sendiri. Nah sekarang yang namanya perempuan modern itu berubah lagi, bukan yang itu. Pernah lihat foto ini lukisan Mona Lisa? Mona Lisa itu rambutnya keriting, terus agak panjang, pakai kebaya, tapi dia itu badannya agak subur, ya kan? Lukisan Mona Lisa itu menggambarkan bahwa di zaman dia itu yang namanya perempuan terhormat, modern, canggih, update zaman itu dia seperti dia, bukan perempuan yang langsing. Itu tanda bahwa dia itu subur lah, kira-kira gitu. Sekarang persepsinya berubah, yang namanya perempuan top itu semuanya adalah yang putih, yang langsing, yang rambutnya lurus, bukan seperti rambutnya Mona Lisa atau Marilyn Monroe atau Madonna yang bergelombang, tapi harus yang lurus. Sibuklah mama kita apa tadi kan, menyetrika rambutnya tadi supaya lurus, disetrikanya. Kalau di salon namanya di rebonding. Padahal kalau anak STM juga tahu alat rebonding itu isinya adalah elemen yang sama digunakan untuk setrika baju. Kalau nggak percaya ya bongkar aja. Itu letter bow-nya, magnet letter bow-nya sama. Itu proses marketing yang disusupkan ide-idenya melalui media. Kita tahu dari iklan. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan simulacra yang tidak sebenarnya. Ada lotion pemutih kulit, ada ya di iklan. Lotion putih kulit. Karena kita diserang bertubi-tubi melalui iklan, melalui media, yang tadinya kita tidak yakin, akhirnya kita yakin. Kita belilah lotion itu, kita pakai. Nggak putih juga kan? Kenapa? Karena yang dimainkan di marketing itu, coba perhatikan kalimat, pakailah citra agar kulit tampak putih, tampak putih, bukan agar kulit putih, agar kulit tampak putih. Pakai pons anti-aging agar kulit tampak cerah, menyamarkan flek hitam. Jadi dia simulakra. Dia tidak menyatakan yang sebenarnya. Nah itu marketing. Kamu misalnya pakai yang laki-laki ini pakai pembersih apa itu? Pembersih wajah. Macam-macam lah mereknya. Pokoknya dia menjanjikan kulit lebih cerah. Oh, gitu. Padahal kan enggak gitu-gitu kan. Karena proses media tadi, persepsi kita diserangnya untuk meyakini bahwa yang benar itu produk akan seperti itu. Nah, ciri dari proses ini itu adalah, kalau dibulatkan semuanya, itu adalah industri ketakutan. Industri ketakutan. Bahwa manusia itu basically secara mendasar banyak takutnya. Coba lihat, mulai bangun tidur takut buang air tidak lancar. Orang itu udah tahu, orang vegetar, minum vegetar supaya lancar. Begitu buru-buru mau kegiatan kuliah atau bekerja atau mengajar segala macam, nggak sempat sarapan. Minum energen. Udah dikuasai semuanya struktur pikiran kita itu. Itu proses marketing lewat media yang bisa menyusup ke ruang-ruang ke file-file di dalam kepala kita.
Jadi itu persepsi semuanya. Persepsi lah yang digoda. Makanya ada istilah perang persepsi. Jadi tidak perlu perang-perang pakai senjata itu nggak pasti. Karena pada dasarnya manusia itu kalau kita takuti ya, sudah nyerah dia. Ada orang di dunia ini yang takut dibilang gemuk. Ditawarilah dia obat pelangsing. Takut dibilang kulitnya hitam. Ditawarilah serum pemutih. Jadi banyak takutnya. Takut dibilang nggak ganteng, nggak tampan kan. Ditawarilah dia apa? Macam-macam produk. Kayak zaman saya dulu di pesantren, yang namanya laki-laki maco itu yang berewokan. Itulah perbincangan kami sanawiyah dulu. Terakhir rupanya kawan ini jualan minyak apa? Firdaus. Ilmu juga. Cuma secaranya kita bangsa nggak berewokan pula kan? Apa ini katanya? Masuk ilmu marketing supaya jualan minyak Firdaus. Ada juga kawan yang nawarin, itu mahal kali itu 3.000. Ada lebih murah lagi katanya, 503 katanya. Ya, apa itu? Kemiri dibakar. Itulah yang buat dulu, kemiri dibakar dipakai sebelum tidur. Kan gitu dia harus karena bangun tidur, tempat tidur itu pun hitam-hitam semuanya. Kena apa bakaran kemiri dan itulah kira-kira. Lanjut. Nah, yang ketiga itu teori pembelajaran. Teori pembelajaran ini bahwa orang di dunia ini ditemukan ya melalui penelitian teori pembelajaran ini. Semua kita itu belajar dari apa yang kita lihat. Namanya kalau dalam proposal metodologi penelitian, namanya observasi. Kita belajar dari apa yang kita tengok-tengok, apa yang kita lihat. Observasi kalau dalam bahasa ilmiah, metode penelitian. Jadi kamu kan kerjanya sekarang itu ada riset baru kan. Manusia kontemporer itu per 10 detik itu melihat HP-nya. Ya kan? Per 10 detik melihat HP-nya. Ada riset terbaru dari Kominfo ya. Orang Indonesia itu menghabiskan 18 jam untuk menikmati smartphone. Berarti sisanya berapa itu? 6 jam tidur. 6 jam tidur. Jadi dia makan nih mau HP. Kan gitu kita kan? Sholat pun foto gitu. Nah, dalam sebenarnya mereka itu nanti para pebisnis yang berkepentingan itu pakai teori ini bahwa semua kita itu mendapatkan pengetahuan dari proses apa yang kita lihat. Akhirnya mereka ciptakanlah ini smartphone macam-macam. Dari situ kita tahu dengan mantra-mantra baguslah hidup dunia dalam genggaman kita. Seolah-olah kalau kita banyak membaca itu kita akan menguasai dunia. Sebenarnya enggak. Begitu kita dianjurkan berjam-jam melihat HP, itu artinya kita 1, 2 sampai 10 kali termakan iklan di media. Nah, itu dia yang dimaui oleh katakanlah ini rezim ekonomi neoliberal atau kapitalis. Tapi terlalu absurd lah kita cerita. Dan teori pembelajaran. Apalagi yang hobi belanja kan, yang Shopee lah, yang Tokopedia, Marketplace, macam-macam. Dari 100 orang enggak banyak yang bijaksana menggunakan itu sebagai lahan cari uang. Yang ada lahan menghabiskan uang. Jadi kita adalah sasaran empuk dari kerja-kerja media yang ada. Jadi sangat berdampak. Dampaknya sampai sholat aja pun kita megang foto lagi sholat gitu. Jelas itu dampak. Selanjutnya, oke, ini premisnya. Perubahan sosial dapat dicapai dengan menggunakan kampanye persuasi. Ini menurut media ini.
Ya. Saluran persuasi percakapan itu, penyampaian itu ya, kalau media yang lama, radio, televisi, musik populer, film-film, seterusnya. Kemudian sekarang digital ya, internet, smartphone. Jadi kita berubah ya gara-gara media dalam konteks ini. Benar, gak fix itu. Ada orang tak pernah kuliah tak pernah studi agama di ITDAI, di pesantren, di UI. Tapi dalam satu tahapan dia berubah menjadi sangat agamis. Dari mana dia dapat? Nonton YouTube. Berarti dari media. Berubah, hijrah dia. Ditanya, kenapa hijrah? Dia nonton YouTube-nya Ustaz Abdul Somad, Ustaz Ali Jaya, Gus Paha ada. Jadi lewat proses media itulah dia berubah. Selanjutnya, nah ini yang perlu kita waspadai juga ya, kita analisis, kita kritis. Media adalah ruang simulasi, seperti tadi yang saya sebut, bahasa Latinnya simulacrum. Dia tidak mencerminkan hal yang sesungguhnya. Kalau kamu mau bermain di ruang simulasi ini, mainlah ruang pencitraan. Simulasi itu kan cobaan, ya kan? Kayak sidang. Kita belajar dulu, simulasi dulu sidangnya gimana. Upacara disimulasikan dulu. Bahasa kita gladi resi. Bukan yang sebenarnya. Apa itu simulacra? Dia pertama memang merefleksikan realitas, tapi tidak benar-benar realitas itu sendiri, tidak benar-benar kenyataan itu sendiri. Kemudian dia realitasnya tertutupi, masker tertutupi. Misalnya tadi saya kasih contoh, orang mahasiswa lagi di kos malam minggu buat status, dia kan makan mie goreng, masak mie goreng, dia buat caption, bahagia itu sederhana. Realitas yang tertutupi apa di situ? Dia sedang gak ada uang, ya kan? Terus gak ada yang mau diapeli, temannya juga gak ada yang datang, ya kan? Jadi realitasnya tertutupi oleh caption apa? Captionnya bahagia itu sederhana. Gimana caranya orang gak punya uang bahagia? Gak mungkin. Gak mungkin. Orang gak punya duit kok bahagia. Terus banyak pula yang oh iya betul ini, betul bro, betul. Nah gitu. Kenapa nih betul? Gak ada duit kok. Betul. Itulah ya. Jadi begitu kita pertama ya, dalam kasus status kita itu makan mie goreng malam ini sendirian di kos, ya kan dengan piring laling kan gitu. Terus itu adalah reflection of reality, merefleksikan kenyataan waktu itu memang. Tapi begitu di caption dia bahagia itu sederhana, dia realitasnya tertutup. Reality is must. Lalu dia naik lagi menjadi realitasnya absen. Ketika orang kemudian merasa memang betul bahagia itu nggak perlu mahal-mahal. Tahu itu di komen-komen itu. Bahagia ngapain? Sampai kalau main ke Singapura, ke Amerika ngabisin duit kan? Ya udah makan mie goreng di kelas pakai piring kaleng sendiri. Murah. Tapi kan realitasnya absen. Apa kenyataannya? Kenyataannya kita lagi semua yang komen itu kan jadi lagi menderita. Nah, baru dia masuk tahapan akhir, no relation to reality. Caption dan gambar itu tidak ada kaitannya dengan kenyataan sesungguhnya. Kita memang sedang menutupi itu. Nah, itulah simulasi. Kalau kamu senang terhadap satu perempuan yang misalnya alim, kita tahu kriteria ini alim, salih segala macam gitu ya. Ya kamu pasang aja status 10 kali ya satu hari. Sedang sholat duha 20 rakaat. Habis sholat duha kamu pasang lagi status
sedang murojaah 20 juz. Lama-lama jadi yang tahun memang alim ngomongnya. Cocok. Padahal kalau kamu sholat 20 rakaat, itu kamu menutup kenyataan bahwa kamu itu pengangguran. Masa jam kerja lama kali ibadah? Kapan nyari duitnya? Kan gitu kan? Jam istirahat. Malam-malam ya kan? Biasanya kan jam-jam kan malam-malam ada status sesat kan? Pasanglah status kan ini. Lalu tahajud 27 rakaat. Gitu. Atau dia mengingatkan calonnya, kan gitu kan? Sudah tahajudkah bukti? Nah itu namanya simulacrum syariah. Simulacrum syariah. Ya kan? Dia menutupi kenyataan bahwa apa? Nggak ada modal lain kecuali itu, kecuali mamer-mamerkan kesalihan, pencitraan. Jadi media sebagai buah kebudayaan populer adalah ruang simulasi. Dia tidak menunjukkan yang sesungguhnya. Jadi peringatan buat teman-teman semua. Gitu ya. Jangan terlalu. Nah celakanya kita sekarang mengukur, menilai orang melalui tampilan medianya. Bahkan sekarang dikatakan kalau orang mau menjabat, dia cocok nggak nih jadi dekan jadi apa? Dilihat status Facebooknya. Celakanya itu pula, kalau Facebooknya ada pikiran-pikiran radikal, jangan kata pemerintah. Ini nanti terlibat HTI, terlibat radikalisme pula menjadi pejabat pemerintah. Di mana ditengok? Bukan di bukunya, di status Facebook. Pemerintah pun sesat juga. Karena media itu adalah ruang simulasi. Ya, sesat. Di UIN juga begitu. Kalau lihat orang mau dijadiin pejabat, coba tengok statusnya ada nggak nyinggung rektor. Kalau ada nggak usah pakai. Padahal itu adalah ruang simulasi. Belum tentu nanti pas ditanya kamu cari status kau di Facebook. Ece aja yang itu bang katanya. Ya, rupanya nggak asli. Ya itu karena ini ruang simulasi. Oke selanjutnya. Nah ini hyperreal juga. Hyperreal tidak mencerminkan sebenarnya. Jadi sekali lagi media tidak mencerminkan apa. Nah hyperreal ini adalah produk kalau dalam ilmu sosial namanya postmodernisme. Apa ini media-media baru teknologi yang berkembang menyahuti hyperreal ini? Banyaknya aplikasi apa? Aplikasi edit, efek kamera, banyak ya di TikTok, di apa? Pas di kamera semua putih kali pak. Pas jumpa, ini hyperreal. Jadi pikiran filsafat sosial hyperreal kalau kamu baca John Baldrige, dia bilang dunia sekarang sedang hyperreal. Karena melihat perkembangan itu, cara berpikir itu, dan itu diikuti dengan produk-produk aplikasi buatan, aplikasi edit, apa filter kalau sekarang orang bilang filter kamera, begitu kan? Yang tadinya foto cuma di bawah pohon aja bisa diganti apanya. Kamu pun bisa. Sekarang ada flyer juga, musim flyer. Kalau kamu mau jadi sesuatu, seorang pejabat misalnya, mulai dari flyer ya, murah, ya kan? Misalnya kamu buat flyer begini. Selamat hari Senin. Besok hari Selasa bilang selamat hari Selasa. Saya ketua ini selamat hari Selasa. 10 kali yakin memang ketua ini. Kan gitu kan? Kalau nunggu hari raya kan lama. Selamat hari raya itu diberi setahun sekali. Jarang lupa orang kan. Kamu kalau jadi caleg juga begitu bisa.
Selamat Idul Adha setahun sekali, nggak hafal. Kalau mau ya setiap hari. Selamat hari Sabtu. Sabtu semangat. Sabtu semangat macam lah pokoknya gitu kan. Jadi dia menciptakan satu kondisi yang bercampur antara keaslian dan kepalsuan, antara apa? Antara masa lalu dan masa kini. Itu ada fenomena misalnya tadi saya bilang late post. Itu bercampur antara masa lalu, kemudian kegiatan yang sudah 2 minggu lalu diposting sekarang, di judul namanya late post. Itu adalah fenomena hyper real. Hyper real. Selanjutnya, Davis, saya sampai di sini, mudah-mudahan bisa memancing diskusi kita. Terima kasih.